Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 27 November 2020. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau Bapak Ibu memiliki tanaman buah mangga, maka Bapak Ibu Saudara pasti mengharapkan pohon tersebut berbuah. Bagaimana caranya Bapak Ibu berusaha terus untuk memupuknya, menyiramnya, merawatnya, mengusir hama yang mungkin timbul pada daun maupun batangnya, agar pohon itu mampu menghasilkan buah. Namun jika tidak berbuah, tentu Bapak Ibu Saudara akan merasa kecewa. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya untuk kita, untuk apa kita hidup? Apa yang menjadi tujuan dan tugas kita saat kita masih berkesempatan untuk terus ada di dunia ini? Ada banyak orang yang tidak menyadari apa yang menjadi tujuan hidupnya. Banyak orang yang hanya sudah menjalani kehidupan ini dengan seala kadarnya saja, sekenanya saja, tanpa melakukan sesuatu yang berarti dan berdampak bagi orang lain. Sibuk berhitung untung dan rugi tanpa mau berbuat. Malas untuk berusaha dan hanya suka mengeluh saja. Banyak orang yang tidak mengetahui panggilannya. Apa yang harus ia perbuat sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri, kita perlu mengisinya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa hidup ini terbatas. Dia meminta kepada Tuhan, katanya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia tidak mau menyia-nyiakan hidup yang terbatas ini dan mengisinya dengan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Rasul Paulus yang tadinya membenci kekristenan serta menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ia berbalik dan bertobat ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia mempergunakan sisa hidupnya untuk melayani Tuhan dengan memberitakan kabar baik agar banyak orang diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dia menganggap segala sesuatu rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Hidup di dunia ini juga hanya sekali. Maka gunakan kesempatan yang ada, seperti Paulus menggunakan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia menyadari kesempatan yang Tuhan berikan untuk bekerja memberi buah, dan dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Dan dalam Filipi 1 ayat 22a yang tadi kita baca bersama, Paulus berkata, "Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Ayat ini mengingatkan kita selama Tuhan masih menganugerahkan kehidupan bagi kita, maka selama itu pula kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi alatnya. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang berdampak bagi orang lain, serta menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan bukan sekedar buah biasa, tetapi buah yang manis yang dapat menjadi berkat bagi sesama, serta memuliakan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk memberi hidup yang berdampak bagi sesama. Berapakah usia kita saat ini? Sudah berapa banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita? Apakah kita sudah memakai waktu anugerah Tuhan itu dengan baik? Adakah waktu yang kita sia-siakan? Bapak Ibu yang terkasih, maka dari itu janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Jika kesempatan telah berlalu, menyesal pun tiada guna. Untuk itu gunakan sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Selamat berefleksi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Empunya kehidupan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk sukacita, kehangatan yang masih kami rasakan pada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Ya Bapa, ajar kami untuk menggunakan hari-hari kami untuk menolong orang lain, untuk berbuah, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih Kristus yang terpancar dari buah-buah setiap kami. Ajar kami untuk menjadi sesama yang berdampak bagi orang lain ya Bapa. Ya Bapa, inilah kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.